apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan alur film sang legenda pembunuh bayaran yaitu John Wick. Di film ini saya mencoba merangkum dari John Wick 1 sampai John Wick 3, yang mana di masing-masing sequel sudah pasti banyak adegan-adegan yang sangat membrutalkan. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Di awal cerita, kita berfokus kepada kehidupan mantan pembunuh bayaran yang bernama John Wick. Pada saat itu istri tercintanya baru saja meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya selama ini. Saat sedang memakamkan istrinya, terlihat salah satu teman John Wick yang bernama Marcus. Marcus sendiri adalah seorang pembunuh bayaran yang masih aktif dengan pekerjaannya hingga saat ini. What are you really doing here, Marcus? My condolences. Goodbye, John. Di saat sebelum meninggal, sang istri sempat memberikan hadiah seekor anjing yang dikirim lewat paket. Paket itu datang setelah kematian istrinya. Di dalam paket itu terdapat surat dari mendiang istrinya yang berkata, "Aku sekarang sudah bahagia dan tidak merasakan sakit. Kau juga harus bahagia walaupun hanya dengan anjing ini." Kemudian John bertekad untuk menjaga anjing ini seperti keluarganya sendiri. Suatu hari John jalan-jalan dengan anjingnya, lalu ia mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin mobilnya. Ketika sedang mengisi bensin, John didatangi seorang pemuda selengean yang bernama Losef. Losef bertanya, berapa harga mobil yang John pakai? Namun John tidak sama sekali berniat untuk menjualnya, sampai si Losef bilang, kalau segala sesuatu itu ada harganya. Namun di sini John tetap tidak mendengarnya. Singkat cerita malam pun tiba. Kemudian tiba-tiba John mendengar suara berisik anjingnya di lantai bawah, yang ternyata Losef dan temannya nekat menghajar si John, membunuh anjingnya dan mencuri mobil kesayangannya. Setelah itu John menguburkan anjingnya, yang kita tahu bahwa anjing tersebut adalah anjing yang sangat spesial karena itu pemberian dari mendiang istrinya sebelum istrinya meninggal. Sampai kemudian si John berpikir akan kembali lagi ke profesi masa lalunya, yaitu seorang pembunuh. Adegan berpindah ke si Losef yang sedang mendatangi sebuah bengkel milik si Bambang. Si Bambang ini juga bekerja untuk bapaknya Losef. Losef sendiri berniat menemui Bambang untuk mengganti plat dan STNK mobil curiannya itu. Di saat Bambang melihat mobilnya, dia langsung kaget karena hampir semua penjahat tahu itu adalah mobil John Wick, dan semua orang tidak ada yang berani bermacam-macam dengannya. Kesal dengan perbuatan Losef, si Bambang pun langsung menghajarnya. Kemudian berkata, bahwa bapakmu akan mengerti betapa bodohnya dirimu sudah bermacam-macam dengan John Wick. Tak lama setelah itu, John Wick pun datang menemui si Bambang dan bertanya, apa mobilku ada di bengkel ini? Kemudian Bambang pun mengatakan semuanya kepada John Wick. Yosef Tarasov nicked it. I need a ride. Setelah John Wick pergi, Bambang pun menerima telepon dari ayah Losef yang bernama Vigo. Vigo sendiri adalah pengusaha sukses sekaligus mafia paling ditakuti di kota itu yang memiliki banyak sekali pasukan. Vigo pun bertanya tentang alasan si Bambang menghajar si Losef. Kemudian si Bambang pun menjelaskan bahwa si Losef sudah berbuat macam-macam dengan orang yang sebenarnya harus dihindari dan telah membunuh anjing kesayangannya. Ia adalah John Wick. Mendengar itu Vigo langsung berpikir keras bagaimana cara mengatasinya. Malam harinya Losef pun dipanggil Vigo untuk menemuinya. Dengan songong Losef bertemu dengan bapaknya dan tiba-tiba Vigo langsung meninju Losef hingga muntah. Losef pun bertanya, apa salahku? Vigo pun menjawab, tahu tidak orang yang telah kau curi mobilnya dan kau bunuh anjingnya? Ia adalah John Wick.
Seorang yang sangat tekun, berkomitmen dan fokus. Dulunya John bekerja untuk Vigo, yang kemudian ia memilih keluar dari profesinya. Ia juga dijuluki Baba Yaga atau Boogeyman, karena dengan mudahnya ia membunuh seorang pembunuh bayaran kelas dunia, dan Vigo sendiri pernah melihat John Wick membunuh beberapa orang dengan sebuah pensil 2B. Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa John Wick adalah seorang pembunuh bayaran yang terbaik dari yang pernah ada. Kemudian Vigo menyuruh anaknya bersembunyi atau pergi sejauh mungkin, karena John Wick akan mendatanginya. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Vigo pun langsung menghubungi John Wick untuk meminta maaf, namun John diam saja dan menutup telepon. Vigo langsung yakin bahwa John Wick akan memburu anaknya. Vigo pun meminta ajudannya mengerahkan anak buahnya untuk membunuh John Wick terlebih dahulu sebelum John Wick mendatangi anaknya. How many? How many do you have? Adegan berpindah ke John Wick yang sedang mandi dan terlihat tato di punggung yang bertuliskan, Fortis Fortuna Adivat, yang artinya keberuntungan selalu berpihak kepada orang-orang yang berani. Setelah itu John mematikan lampu rumahnya, karena John tahu Vigo pasti akan mengirim pasukan. Setelah pasukan Vigo masuk, si John pun langsung dengan mudahnya membantai semua pasukan kiriman Vigo. Menyadari pasukan biasa tidak mampu menghabisi John Wick, Vigo pun membuka sayembara, yang mana orang yang dapat menghabisi John Wick akan diberi imbalan $2 juta. How much? 2 million. Kemudian Vigo mendatangi Marcus secara pribadi. Vigo meminta Marcus untuk menghabisi John Wick dengan imbalan $2 juta, lalu Marcus menyetujuinya, yang padahal kita tahu bahwa Marcus adalah teman lama John Wick. Thank you, Marcus. I know I can trust you. Berpindah ke John Wick, ia memilih menginap di sebuah hotel yang bernama The Continental. Continental ini adalah sebuah hotel perusahaan, yang mana hotel tersebut diperuntukkan untuk orang-orang kriminal yang bebas melakukan apa saja, dengan satu aturan yaitu tidak boleh ada aksi pembunuhan atau kekerasan di lingkungan Continental. Apabila aturan itu dilanggar, maka si pelanggar akan diburu oleh semua pembunuh bayaran. Ini dia Winston, pemimpin The Continental. Winston sendiri bukan merupakan pemimpin tertinggi di dunia kriminal, karena masih ada organisasi di atasnya yang bernama Hick Table yang diceritakan di John Wick 3. I'm familiar with the parlance, Jonathan. Yosef Tarasov. Where do I find him? Kemudian John Wick mendatangi Losef di sebuah pesta. Losef sendiri terlihat dijaga sangat ketat oleh pengawalnya. Namun itu bukan masalah untuk seorang John, sampai di mana John Wick menodongkan pistol ke salah satu pengawal, dan pengawal itu memilih pergi ketimbang melawan John Wick. Karena para pengawal itu tahu bahwa John Wick bukan seseorang untuk dilawan. Lalu John Wick mulai menghabisi satu persatu pasukan Losef. Are you scared of the fucking boogeyman? But you should be. Losef sendiri akhirnya berhasil kabur dan John Wick masih sibuk melawan pengawal Losef. Setelah itu John Wick kembali ke Continental dan meminta resepsionis agar memanggil dokter untuk mengobati lukanya. Ketika John Wick sedang beristirahat, di luar sana ternyata ada Marcus yang sedang membidik John Wick dari jauh. Namun Marcus dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Dea. Dea pun berniat untuk membunuh John Wick, karena dia juga adalah salah satu seorang pembunuh bayaran. Kemudian Marcus membangunkan John dengan menembak ke arah samping kepala John Wick agar si John terbangun. John pun bangun dan langsung bertarung melawan si Dea. Jelas John bukan tandingan si Dea.
Setelah itu John menanyakan keberadaan Losef kepada Dea. Si Dea yang terdesak. Akhirnya ia memberitahu sesuatu kepada John. Kemudian keluar seseorang yang dimana ia juga seorang pembunuh bayaran, dan John meminta orang tersebut menjaga Dea sampai petugas Continental datang. You keen on earning a coin? Everything's fine. Lalu John langsung pergi ke sebuah gereja yang di sana adalah tempat Vigo menyimpan semua hartanya. Sesampai di sana, John membantai semua anak buah Vigo dan membakar semua harta Vigo. Sementara itu, Dea terlihat di borgol namun berhasil lepas dan menghabisi orang tadi yang kemudian Dea melarikan diri. Setelah John membakar harta Vigo, kemudian John pun datang menemui Vigo untuk menanyakan keberadaan Losef. Tembak-menembak pun tidak terelakkan. Lalu John berhasil ditabrak oleh ajudan Vigo, yang kemudian John diikat di sebuah kursi. Mereka terlibat percakapan, di mana Vigo tidak habis pikir, kenapa John kembali ke profesinya yang berhasil ia tinggalkan dengan susah payah hanya karena seekor anjing dan mobil jadul. Dengan amarah, John pun menjawab, bahwa anjing itu adalah satu-satunya kenangan dengan mendiang istrinya dan Losef telah merenggutnya. Saat John hendak dibunuh, dari jarak jauh tiba-tiba Marcus menembak anak buah Vigo. Dan John pun berhasil membalikan keadaan di sana. Of course. Ketika John berhasil mengejar Vigo, John tidak berniat membunuh Vigo, asal Vigo mau memberitahu keberadaan Losef, karena John hanya dendam kepada anaknya. Akhirnya Vigo memberitahu keberadaan Losef. Setelah itu John pun langsung pergi untuk memburu Losef. Walaupun Losef sendiri dijaga ketat oleh pasukan Vigo, akhirnya John dapat melumpuhkan semua pengawal Losef dan berhasil membalaskan dendamnya. Kemudian John pergi ke Continental untuk check out, lalu John pergi menemui Marcus untuk berterima kasih, yang dimana pertemuan itu dilihat oleh si Dea. Di sini Dea langsung melaporkannya kepada Vigo, karena Marcus dianggap telah berkhianat terhadap Vigo. Marcus pun disiksa lalu dihabisi. Setelah itu Vigo menghubungi John dan memberitahu bahwa Marcus sahabatnya telah dihabisi olehnya. Kemudian John langsung pergi untuk mencoba menyelamatkan Marcus dan menghabisi Vigo. Namun Vigo sudah pergi dan akan menaiki helikopter untuk kabur. Di lain tempat, Dea dicegat oleh Winston dan pasukannya, yang kemudian Dea dihabisi karena telah melanggar aturan dari Continental. Lalu Winston memberitahu lokasi keberadaan Vigo kepada John. Setelah itu John berhasil membantai anak buah Vigo yang menyisakan Vigo seorang. Vigo pun meminta John untuk membuang senjatanya dan mengajaknya berduel layaknya seorang lelaki sejati. Ketika sedang berduel, Vigo pun mengeluarkan pisau dan menusuk ke arah perut John. Namun John Wick berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Vigo. Setelah itu John pergi ke sebuah toko, ia berniat untuk mencari obat untuk lukanya. Namun tidak sengaja John menemukan anjing. Kemudian ia bertekad untuk memeliharanya sebagai pengganti anjingnya yang mati.
Setelah mendapatkan mobilnya yang sudah rusak, John pulang ke rumah untuk beristirahat. Di keesokan harinya datanglah Bambang untuk memperbaiki mobil John yang sudah hancur itu. Let me know when it's fixed. I can fix this. Setelah itu John mengubur kembali senjatanya, karena dianggap semua masalah sudah selesai. Namun tak lama kemudian seseorang yang bernama Santino de Antonio datang. Maksud ia datang ke rumah John, tak lain untuk meminta tolong agar John kembali lagi ke profesinya untuk sekali ini saja. Karena di sini John juga mempunyai hutang perjanjian yang dibuat dengan segel bersamanya. Sedikit saya jelaskan, segel ini dimiliki oleh semua anggota Continental untuk mengikat janji dua orang, yang mana dulu John keluar dari dunia kriminal berkat bantuan Santino. Dan sekarang Santino menagih hutang kepada John. Santino juga adalah orang yang sangat berpengaruh, di mana bapaknya adalah seorang anggota kriminal paling tinggi yang disebut High Table. Namun di sini John menolak permintaan Santino yang membuat Santino marah kepadanya. I'm sorry. Setelah rumahnya hancur oleh Santino, John pergi ke Continental. Ia mendatangi Winston dan meminta saran kepadanya. Setelah John menceritakan semuanya, Winston menjelaskan bahwa ada dua aturan yang tak boleh dilanggar dalam organisasi ini. Yang pertama, tidak boleh membunuh di area netral atau di area Continental. Yang kedua, semua anggota harus menepati perjanjian yang dibuat oleh segel, dan apabila melanggar maka si pelanggar itu wajib mati. Akhirnya mau tidak mau John harus menepati perjanjiannya yang dibuat dengan Santino. Without them, we live with the animals. I have no choice. Exactly. Rules. Do what the man asks. This is what you agreed to, Jonathan. Lalu kemudian John segera mendatangi Santino di kediamannya. Terlihat di sana banyak sekali penjaga yang memeriksanya. Setelah bertemu, Santino tidak banyak basa-basi lagi. Ia langsung mengutarakan keinginannya, yakni membunuh kakaknya sendiri yang bernama Gianna de Antonio. Alasannya karena ia akan diangkat menjadi petinggi High Table menggantikan ayahnya. That's why I need you. Gianna D'Antonio. I needed the boogeyman. Kemudian John pun langsung pergi ke Roma untuk melakukannya. Seperti biasa John menginap di Hotel Continental. Kemudian ia pun membuat jas anti peluru untuk melancarkan misinya. John juga mendatangi seorang ahli senjata, yang menjual senjata-senjata untuk seluruh pembunuh bayaran. AR-15. Zero penetration. Quite painful, I'm afraid. Mr. Wick, shall I have everything sent to your room? Thank you. Do enjoy your party. Di scene lain kita diperlihatkan inilah dia, Gianna de Antonio, target sasaran John Wick, yang baru saja selesai di acara pestanya. Terlihat juga ia dikawal oleh pengawal-pengawal tangguhnya, karena ia adalah calon kandidat High Table. Saat Gianna sedang sendiri di kamar mandi, tiba-tiba muncul sosok John Wick. John. Gianna yang sudah paham dengan John, ia sadar bahwa ia akan mati. Il mio emissario di morte. Lalu ia pun memilih untuk bunuh diri di hadapan John. Setelah itu John pergi, lalu ia bertemu dengan pengawal Gianna yang bernama Max. Kemudian ia bertanya kepada John, apakah kau kerja? John menjawab, ya, yang langsung membuat si Max menyerang John. Setelah itu, John lari ke ruang bawah tanah. Lalu ia dikejutkan oleh pengawal Santino, karena ternyata setelah John menghabisi Gianna, ia juga akan dihabisi oleh Santino. Namun di sini John berhasil menghabisi sebagian, dan berhasil kabur dari anak buah Santino. Kemudian saat John keluar dari bawah tanah, lagi-lagi ia diserang oleh si Max. Terlihat mereka sama-sama kuat.
Pertarungan mereka pun hingga menerobos kaca Hotel Continental. Lalu pemimpin hotel di sana pun menghentikannya. Karena kita tahu bahwa itu adalah area netral. Tidak boleh ada pertarungan atau pembunuhan di area tersebut. Right. Lalu saat John di kamar, ia mendapat telepon dari Santino. Ia berkata, masalah yang tadi jangan dijadikan masalah pribadi, karena kalau ia diam saja, pasti langsung semua orang akan mencurigainya, ungkap Santino. Lalu seperti biasa John langsung menutup teleponnya. Kemudian terlihat John check out dari hotel itu dan akan pulang ke Amerika, karena misi di Roma dianggap sudah selesai. Santino yang ketakutan, ia menelepon call center Hig Table, yang mana Santino memasang kontrak $7 juta untuk siapapun yang bisa menghabisi John Wick. Dengan cepat para admin di sana memproses kontraknya, yang kemudian kabarnya disebarluaskan ke semua kontak para pembunuh bayaran. Order confirmed. Terlihat juga Santino didatangi oleh Winston. Ia meminta tanda darah Santino, yang menandakan bahwa perjanjian segelnya bersama John sudah impas. Dan itu sangat memungkinkan John untuk membunuh Santino kapan saja. Lalu Winston berkata, jangan pernah mengganggu iblis yang sedang tidur, karena kapan saja John bisa datang ke rumahmu. You stabbed the devil in the back. He soon will be. Singkat cerita, sekarang John sudah berada di Amerika. Lalu ia diserang oleh dua orang pria. Terlihat di sini John membunuh dua orang pria itu menggunakan sebatang pensil. Lalu ia kembali diserang oleh Max. Ia melakukan adu tembak secara diam-diam. Saking profesionalnya, orang-orang di sekitarnya sampai tidak tahu bahwa ia sedang adu tembak dengan Max. Pertarungan mereka dilanjut di kereta api. Yang akhirnya John bisa melumpuhkan si Max. Setelah itu, John yang lelah memberi koin emas ke pengemis di sana. John meminta agar dipertemukan dengan bos besar pengemis itu. Kemudian John bertemu dengan bos besar para pengemis yang bernama Ari Koswara. Tujuan ia menemuinya yaitu, untuk meminta bantuan kepada si Ari. Kembali saya jelaskan sedikit, si Ari ini adalah rajanya para pengemis di seluruh Amerika, sehingga ia bisa dapat dengan mudah mencari informasi apapun, dan dimanapun. Kemudian John meminta bantuan Ari untuk mencari keberadaan Santino. Lalu Ari pun akan membantu John, karena kalau Santino sampai jadi pemimpin Hig Table, sudah pasti Ari akan dipecat dari jabatannya sebagai raja pengemis oleh Santino. So I guess you have a choice. Somebody, please! Setelah mendapatkan keberadaan Santino, John langsung menyerang Santino di pestanya. Terlihat ia dijaga sangat ketat oleh pengawalnya. Mau tidak mau John harus menghabisi semuanya. Is here. Yeah. Di sini John berhasil menghabisi semua pengawal Santino, namun di sini Santino berhasil kabur ke Hotel Continental untuk mengamankan dirinya sendiri dari buruan John Wick. Tak lama setelah itu John datang ke Continental untuk menemui Santino. Si resepsionis terlihat takut jika John sampai membunuh Santino di Continental. Lalu John berhasil menemui Santino. Terlihat di sini dengan santai dan belagunya Santino sedang makan. Ia berpikir John tidak akan berani menghabisinya di Continental. Winston yang melihat John, sedikit agak ngeri jika John sampai melanggar peraturan Continental. Lalu dengan tidak banyak bicara, inilah yang terjadi. What have you done? Setelah membunuh Santino, ia pergi ke rumahnya yang sudah hancur. Tak lama kemudian si resepsionis datang untuk menjemput John, dan membawanya ke sebuah taman untuk bertemu Winston.
Di sana Winston pun menjelaskan lagi peraturan di Continental, yang mana tidak boleh ada keributan apalagi pembunuhan, karena itu area netral. Winston yang taat dengan aturan, John pun dikeluarkan dari keanggotaannya di Continental dan merubah statusnya menjadi ekskomunikado. Ekskomunikado adalah status yang diberikan kepada orang kriminal, atau pembunuh bayaran, yang mana ia sudah tidak dianggap lagi karena sudah melanggar aturan, dan akan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran. Jika Winston mau, bisa saja ia membunuh John sekarang juga, karena ternyata semua orang yang berada di taman itu adalah pembunuh bayaran anggota Continental. Namun karena Winston menganggap John sahabatnya, ia memberi waktu John 1 jam untuk kabur sebelum status ekskomunikadonya diaktifkan. Lalu ia pun memberikan satu segel yang suatu saat John pasti membutuhkannya. Sebelum John pergi ia berkata, "Winston, katakan kepada semuanya, katakan kepada mereka, siapapun yang datang menghampiriku, siapapun itu orangnya, dimanapun orangnya, akan kubantai mereka." Di film ketiga dibuka dengan John Wick yang sedang berlari, karena status ekskomunikadonya akan segera diaktifkan dalam waktu 1 jam. John Wick. Come on out. Excommunicado. 111, confirmed. Terlihat harga John sendiri memiliki harga yang paling tinggi, yaitu $14 juta untuk siapapun yang dapat membunuhnya. In effect, 6 p.m. Eastern Standard Time. Lalu John pun menitipkan anjingnya agar aman ke Continental. Setelah itu John pergi ke perpustakaan untuk mengambil sesuatu yang menurutnya sangat penting. Ternyata itu sebuah medali dan kalung salib. Tak lama kemudian muncul seorang pembunuh, ia mencoba untuk membunuh John. Padahal ia sendiri tahu kalau waktunya belum dimulai. Tetapi ia berpikir, sayang jika melewatkan uang $14 juta di depan matanya, yang kemudian orang itu menyerang John Wick. Namun di sini John dapat menghabisinya hanya dengan sebuah buku perpustakaan. Setelah itu John hanya mempunyai waktu 10 menit, sebelum status ekskomunikadonya diaktifkan. Kemudian John berlari menemui dokter untuk mengobati lukanya. Hingga sekarang waktunya tiba, status ekskomunikado John telah aktif, padahal sang dokter sendiri belum selesai mengobati luka John. Hingga dokter meminta John untuk menembak dirinya. Hal itu dilakukan agar tidak ketahuan High Table, bahwa si dokter telah membantu John Wick. Not to graze my car. My life. Good luck, Mr. Wick. Saya jelaskan kembali High Table yaitu, organisasi kriminal paling tinggi di seluruh dunia. Semua kriminal atau organisasi kriminal di bawahnya itu tunduk pada High Table. Lalu saat John pergi, seperti biasa ia diserang kembali oleh para pembunuh yang mengincarnya. Di sisi lain kita diperlihatkan harga John dinaikkan menjadi $15 juta, yang artinya memang sangat sulit sekali memburu John. Lalu saat John pergi, seperti biasa ia diserang kembali oleh para pembunuh yang mengincarnya. Pertarungan mereka hingga sampai ke kandang kuda, dan di sini John berhasil menghabisi mereka semua. Lalu John pergi dengan menaiki kuda di sana. Kali ini John kembali diserang pembunuh yang menaiki motor. Di sini John mampu melumpuhkan mereka semua. Kemudian John mendatangi tempat teater, lalu ia menunjukkan kalung salib itu yang entah kenapa para penjaga langsung mengizinkannya masuk. Lalu ternyata dulunya John dilatih dan tinggal di tempat itu. John ke tempat itu tidak lain untuk bertemu Mbah Zoom, yang jelas John membutuhkan pertolongannya. Dan John sendiri adalah didikan Mbah Zoom yang sukses menata karir dan menjadi pembunuh profesional yang melegenda. John meminta bantuannya agar ia bisa pergi ke luar negara dengan aman. Awalnya Mbah Zoom menolak permintaan John, karena ia tidak mau melanggar aturan High Table.
Namun karena ia mempunyai janji dengan John yang janjinya diikat di kalung salib itu, Mbah Zoom pun menyetujuinya dengan syarat, John harus dicap dengan besi panas, karena itu tanda bahwa hutangnya telah lunas. Shin berpindah ke Continental. Di sana ada seorang adjudikator, yang mana wanita ini adalah utusan langsung dari High Table untuk membereskan kasus John Wick, atau bisa juga disebut dengan hakim lapangan High Table. Setelah itu, Winston pun kena imbasnya, yang mana ia harus diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Continental di sana. Ia diberikan waktu 7 hari untuk berkemas. Kesalahan Winston adalah, karena ia telah memberi waktu John untuk berlari 1 jam, harusnya, ia langsung membunuhnya di taman itu juga. Setelah itu sang adjudikator juga menemui Ari sang raja pengemis, yang mana Ari juga dipecat dari jabatannya, dan diberikan waktu 7 hari untuk masa pergantian. Di sini Ari menolaknya, namun jika ia tidak menuruti sang adjudikator, sama saja ia tidak mematuhi perintah High Table. Kemudian terlihat John sudah ada di Mesir. Ia bermaksud menemui kawan lamanya, yang merupakan manajer Continental yang di sana. Lalu seperti biasa, John pun sempat diserang oleh para pembunuh. Namun kali ini pertarungannya dihentikan oleh ajudan manajer, dan John disuruh untuk menemui si manajer. Manajer itu bernama Sophia. John menunjukkan segel ke Sophia karena ternyata Sophia mempunyai hutang kepada John, yang janjinya diikat dalam sebuah segel. Awalnya Sophia menolaknya, karena sekarang status John sudah berbeda, yang secara Sophia juga tunduk dengan aturan High Table. Namun karena Sophia mempunyai rasa empati yang tinggi, akhirnya ia mau membantu John Wick. John sendiri hanya meminta membawanya ke seseorang pria yang katanya kenal dekat dengan petinggi High Table. Tentu saja untuk meminta saran kepadanya. I made a deal when I agreed to run this hotel. I just need you to get me to him. Di scene lain terlihat sang adjudikator mendatangi pedagang sushi yang bernama Jero. Selain berdagang, Jero juga adalah seorang pembunuh bayaran kelas kakap. Ia mempunyai 2 anak buah yang bernama Mang Yayan Ruhyan dan Mang Cecep. Kemudian adjudikator pun memberi tugas untuk memberi peringatan kepada para pengkhianat yang telah membantu John Wick. Lalu dimulai dari teater Mbah Zoom. Mereka di sini menghabisi anak buah Mbah Zoom. Sebagai hukuman Mbah Zoom, karena telah membantu John, ia harus rela mengulurkan tangannya dan lalu kemudian. Di sisi lain Sophia berhasil mengantar John untuk bertemu pria yang katanya dekat dengan petinggi High Table. Tujuan John di sini, untuk meminta kembali keanggotaannya dan minta berdamai dengan mereka. Lalu pria itu menjawab, John harus berjalan sendirian di tengah padang pasir, tanpa membawa perbekalan apapun sampai John sekarat. Kemudian saat John dan Sophia akan pergi, pria itu meminta Sophia untuk meninggalkan anjingnya. Di sini Sophia menolaknya, namun tiba-tiba pria itu langsung menembak anjingnya, yang membuat Sophia marah dan pertarungan pun terjadi. Keesokan harinya John memutuskan untuk terus berjalan di tengah padang pasir. Saat itu, ia hanya melihat padang pasir sejauh mata memandang. Yang pada akhirnya John kelelahan dan pingsan tak sadarkan diri. Adegan berpindah ke Ari, ia diserang oleh Jero dan anak buahnya di bawah perintah sang adjudikator. Hingga Ari pun sampai tak sadarkan diri. Lalu adegan kembali ke John, ia ditemukan oleh anak buah High Table, dan dibawa menghadap bos besar High Table yang bernama Elder. John pun langsung memohon agar keanggotaannya dikembalikan, dan status ekskomunikadonya dicabut. Lalu Elder pun menjawab, hal itu bisa saja terjadi, tapi dengan syarat, John harus membunuh Winston, karena ia sudah mulai tak tunduk dengan perintahnya. Hal itu membuat John menjadi serba salah, karena John masih hidup sampai sekarang karena bantuan Winston. Tapi John tidak punya pilihan lain, dan sebelum itu John diminta memotong salah satu jarinya sebagai tanda kesetiaan kepada High Table.
wish you good luck on your path. Singkat cerita, John sudah kembali ke New York. Lalu John menemui Winston. Di sini Winston sudah mengetahui bahwa John diperintah oleh Elder untuk menghabisinya. Namun di sini John memilih untuk tidak membunuh Winston dan akan melawan High Table. Adjudikator yang tahu langsung menelepon call center High Table untuk mencabut status Continental yang di New York agar menjadi tidak netral. Yang artinya, pembunuh manapun bebas melakukan pembunuhan di sana. Deconsecrated. Processing. Setelah itu Winston membawa John ke ruangan senjata untuk melawan pasukan khusus yang akan dikirim oleh High Table. Lalu tak lama kemudian mereka pun datang dan saling menembak. Dan pada akhirnya ia bisa melumpuhkan mereka semua. Tak sampai di situ, Jero dan anak buahnya pun datang menyerang John Wick. Di sini juga ia terlihat bisa menghabisi anak buah Jero. Lalu ia pergi ke lantai 2. Di sana ada Mang Yayan dan Mang Cecep yang sedang menanti John Wick. Namun pada akhirnya, ia bisa melumpuhkan mereka berdua. Namun di sini John tidak membunuhnya dan bilang, setelah itu John harus bertarung dengan Jero. Namun akhirnya Jero harus tewas di tangan John dengan sebuah pedang yang menusuk tepat di dadanya. Di sisi lain terlihat Winston sedang mengobrol dengan sang adjudikator. Yang mana ia mengatakan, jika Winston dapat membunuh John, maka kerajaan dan jabatannya akan dikembalikan. Status hotelnya pun akan kembali netral. Setelah menghabisi Jero, John berniat untuk menemui Winston. Lalu tiba-tiba di sini Winston menembaki John Wick. Oh, he has to die. Yang membuat John terpental dan jatuh dari gedung. Dianggap semua sudah beres, sang adjudikator lalu pergi dari sana. Namun ketika ia melihat ke samping, ternyata mayat John Wick tidak ada di sana. Dengan rasa ketakutan ia kembali mendatangi Winston dan menyuruh ia memastikan kematian John Wick. Ia takut kalau John datang di malam hari untuk memburunya. Seems improbable. And yet, true. Kemudian ternyata di sini John masih hidup. Ia dibawa pengemis untuk menemui si Ari. Terlihat Ari juga banyak bekas luka sabetan pedang si Jero tadi. Di sini, Ari sangat dendam kepada High Table dan bertanya kepada John, "Apakah kau marah, John?" John menjawab, Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Nantikan film John Wick selanjutnya. Salam buat semuanya dari Hampura Film.